wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semester 7 ya. Kita bertatap kembali di mata kuliah PTK yang mungkin kemarin sudah diampu oleh Pak Anggit. Nah, saat ini kita teruskan di bab 3 ya. Kaitannya bab 3 penelitian tindakan kelas. Nah, saya langsung saja ke materinya ya. Teman-teman silahkan menyimak dengan baik. Nah, yang bab 3 tentunya ini berisi metodologinya. Jadi metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, ada apa saja di bab 3 ini? Yang pertama, ini berisi setting penelitian. Kemudian yang kedua, subjek dan objek penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Yang keempat, teknik dan alat pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya, validasi data. Kemudian analisis data dan indikator kerja. Nah, ini bila ada ya. Kemudian yang terakhir, prosedur tindakan. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, setting penelitian. Nah, setting penelitian ini yang pertama ada waktu penelitiannya. Nah, kapan penelitian itu dilakukan? Ya, dapat diuraikan dari persiapan penyusunan proposal, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan laporan hasil penelitian. Nah, gitu. Ini umpamanya ya. Jadi ini prediksi teman-teman semuanya. Nanti kira-kira di waktu penelitian itu kisarannya di bulan apa, tahapannya apa, dan sebagainya. Selain dalam bentuk uraian, pembagian waktu dapat juga disajikan dalam bentuk tabel. Nah, misalnya seperti ini. Alokasi waktu penelitian. Jangan lupa diberi judul tabel 1 gitu ya. Kemudian misalnya di bulan Mei, nyusun proposal. Kemudian Juni, instrumennya. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setting penelitian. Jadi di setting penelitian ini, teman-teman silahkan memberikan alasan mengapa pengumpulan data atau pelaksanaan tindakan dilakukan pada waktu itu. Gitu ya. Pengumpulan data dengan cara melakukan tindakan tidak dapat dilakukan pada waktu libur sekolah. Jadi teman-teman betul-betul lihat kalendernya nih, dipastikan hari itu bukan hari Minggu. Kemudian yang kedua, tempat penelitian, yakni kaitannya dengan lokasi ya, di mana penelitian itu dilakukan. Nah, di sekolah mana, program apa, kelas berapa, dan sebagainya. Kemudian beri alasan mengapa tempat tersebut kalian jadikan tempat penelitian. Kemudian yang kedua, subjek dan objek penelitian. Pada PTK, umumnya tidak menggunakan populasi sampel dan teknik sampling seperti pada penelitian kuantitatif, tapi menggunakan subjek penelitian. Nah, pada PTK, populasinya ini sama dengan sampel ya, jadi merupakan subjek penelitian. Kemudian subjek penelitian itu sendiri, ini bisa guru sebagai peneliti dan subjeknya adalah siswa, kemudian bisa kepala sekolah sebagai peneliti, subjeknya guru, karena kan kepala sekolah juga guru ya, maka dapat juga disebut subjeknya siswa. Kemudian pengawas sekolah ini sebagai peneliti, maka subjeknya guru ataupun kepala sekolah. Nah, sedangkan objeknya penelitian Y1 dan Y2. Seperti itu. Kemudian yang C terkait dengan data dan sumber data. Ini sumber data tentang minat. Ini kita misalkan Y1 dan misalnya kemampuan itu Y2. Mengembangkan silabus dapat dijelaskan. Nah, asal datanya yang pertama, data berasal langsung dari subjek atau data primer. Yang kedua, data berasal bukan dari subjek atau data sekunder. Nah, seperti itu. Bentuknya data bisa bentuknya angka ya atau kuantitatif, bisa juga bukan angka atau kualitatif.
Kemudian kaitannya dengan banyaknya data, ini ada kondisi awal ada dua ya. Ada variabel 1, 2, Y1, Y2. Kemudian siklus 1 ada dua, yaitu Y1 dan Y2. Siklus 2 ada dua, yaitu Y1 dan Y2. Kemudian sumber data, bentuk data dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif ya teman-teman. Jadi bentuknya di PTK ini ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini tadi ya, kondisi awal tentang I1, I2, siklus pertama, I1, 2, siklus 2. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik untuk memperoleh data Y1 dan Y2 tadi. Jadi dapat berbentuk teknik tes maupun non-tes. Kalau tes contohnya apa saja? Contohnya tes tertulis, tes lisan, perbuatan. Kalau non-tes itu bisa kalian dengan melakukan pengamatan atau dokumentasi, checklist, dan sebagainya. Nah, jadi teknik mana yang digunakan itu dapat lebih dari satu teknik. Jadi tidak hanya satu teknik saja teman-teman di PTK ini. Kemudian teknik dan alat pengumpulan. Nah, alat pengumpulan data ini tergantung pada teknik yang digunakan ya. Jadi alat pengumpulan data merupakan alat untuk memperoleh data tadi yang variabel pertama dan kedua Y1 dan Y2. Teknik tes, alatnya dapat berbentuk butir soal tes. Kalau non-tes, alatnya dapat berbentuk pedoman dan lembar observasi, pedoman dan lembar wawancara dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian validasi data, ini diperlukan supaya apa? Supaya diperoleh data yang valid. Jadi data yang divalidasi adalah data yang kaitannya Y1 dan Y2 tadi. Validitas yang digunakan perlu sesuai dengan data yang dikumpulkan. Untuk data kuantitatif, misalnya kemampuan bla 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 bla. Nah, itu Y2-nya berbentuk angka. Nah, umumnya yang divalidasi itu instrumennya. Kemudian diperlukan kisi-kisi agar terpenuhinya validitas teoretik, khususnya content validity. Nah, sebenarnya validitas dapat berbentuk validitas teoretik, kemudian bisa juga kaitannya dengan face validity ya. Jadi kayak jenis-jenisnya itu ada face validity, ada content validity, construct validity, dan validitas empirik, criterion validity atau predictive validity. Nah, ini uh, mata kuliah kemarin ya, waktu asesmen itu kalian uji instrumennya. Kemudian kaitannya dengan data keberanian berenang misalnya ya. Misalnya variabel pertamanya itu yang diperoleh menggunakan teknik observasi dapat divalidasi melalui melibatkan observer teman sejawat yang dikenal dengan berkolaborasi. Nah, misalnya teman-teman pun juga bisa berkolaborasi nanti ketika melaksanakan penelitian di kelas bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian data prestasi renang. Nah, ini Y2-nya yang diperoleh melalui tes. Unjuk kerja divalidasi dengan menggunakan menentukan kisi-kisi dari indikator yang dicapai melalui checklist. Tuh. Kemudian ada analisis data. Analisis yang digunakan sesuai dengan metode dan jenis data yang dikumpulkan. Pada PTK, data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan deskriptif komparatif dilanjutkan refleksi. Kemudian indikator kinerja, ini hanya bila ada aja ya teman-teman. Ini merupakan kondisi akhir atau target yang diharapkan atau dicapai. Indikator diusahakan yang terukur ya, yang bisa terukur. Kemudian didasarkan pada pengalaman yang lalu dan hasil yang diperoleh pada saat melakukan tindakan. Kemudian indikator kinerja. Y1 ditentukan dari kondisi awal ke kondisi akhir, indikator kinerja Y2 ditentukan target dari kondisi awal ke kondisi akhir. Nah, prosedur tindakan ini merupakan langkah-langkah yang harus dilalui peneliti. Langkah pertama, prosedurnya adalah menentukan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode penelitian tindakan kelas. Langkah selanjutnya, menentukan banyaknya tindakan yang dilakukan dalam siklus minimal 2 siklus. Nah, nggak boleh hanya satu siklus ya, jadi minimal 2 siklus. Kemudian menentukan tahapan-tahapan tindakan dalam siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu planning,
action, observing, reflection. Nah, dijelaskan secara singkat tiap tahapan pada setiap siklus. Nah, ini gambarannya. Jadi ada planning, action, observe, refleksi. Nah, PTK ini ciri khasnya adalah refleksi ya teman-teman. Jadi di siklus pertama itu direfleksi kurangnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian disempurnakan di siklus berikutnya, di siklus 2 gitu. Kalau masih diperlukan lagi, direfleksi lagi, kemudian dilanjutkan di siklus ketiga gitu. Nah, di setiap siklus itu ada apa saja? Ada perencanaan tindakan seperti apersepsi, kegiatan inti, penutup, kemudian pelaksanaan tindakan. Jadi tindakannya apa yang dilakukan pada siklus 1, kemudian pengamatan, apa yang diobservasi, siapa yang diamati, kapan, apa hasilnya, dan sebagainya. Jadi ini pengamatan proses pembelajaran ya, dan pengamatan hasil belajar. Kemudian yang terakhir refleksi. Jadi bagaimana cara merefleksi apa yang direfleksi, baik eh, apa saja yang ada di proses pembelajaran dan hasil belajar. Sama siklus 2 ya. Jadi ada perencanaan, kemudian tindakan, dan bagaimana cara merefleksi. Sama siklus 3 pun juga sama dan seterusnya. Seperti itu teman-teman kaitannya dengan bab 3 ya. Pada dasarnya ya hampir sama dengan penelitian-penelitian lain, cuma ini lebih fokus ke action research. Jadi ini memang penelitian tindakan di kelas ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan berlatih ya untuk mengerjakan bab 3. Kalau kemarin mungkin sudah bab 1 dan bab 2 dengan Pak Anggit, silahkan sekarang dilanjutkan ke bab 3 ya. Silahkan dikerjakan. Nanti minggu depan akan kita presentasikan ya bab 1 sampai bab 3. Mungkin minggu depan kita sudah mulai seminar proposal begitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan sempro minggu depan ya. Tentunya satu persatu. Oke, sekian dari Bu Elinda. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke PJ mata kuliah dan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.